Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Cahyaning. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul epilepsi. Pengertian epilepsi. Epilepsi ialah gangguan kronik otak dengan ciri timbulnya gejala-gejala yang datang dalam serangan-serangan berulang-ulang yang disebabkan lepas muatan listrik abnormal sel-sel saraf otak yang bersifat reversibel dengan berbagai etiologi. Serangan ini ialah suatu gejala yang timbulnya tiba-tiba dan menghilang secara tiba-tiba pula. Epilepsi yakni penyakit serebral kronik dengan karakteristik kejang berulang akibat lepasnya muatan listrik otak yang berlebihan dan bersifat reversibel. Etiologi. Yang pertama, umur bayi 0-2 tahun, penyebabnya yakni hipoksia dan iskemia prenatal, cedera lahir intrakranial, infeksi akut gangguan metabolik seperti hipoglikemia, hipokalsemia, hipornaksemia, defisiensi piridoksin, kemudian malformasi kongenital dan gangguan genetik. Kemudian umur anak 2-12 tahun, penyebabnya yakni idiopatik, infeksi akut, trauma, dan kejang demam. Selanjutnya remaja usia 12-18 tahun, penyebabnya idiopatik, trauma, gejala putus obat dan alkohol, malformasi anteriovena. Kemudian dewasa muda umur 18-33 tahun, penyebabnya trauma, alkoholisme, dan tumor otak. Lalu dewasa lanjut usianya lebih dari 35 tahun, penyebabnya tumor otak, penyakit cerebrovaskuler, gangguan metabolik seperti uremia, gagal hepatik, dan alkoholisme. Patofisiologi epilepsi berupa proses iktogenesis atau proses terjadinya serangan epileptik. Di proses ini berawal dari eksitabilitas satu atau sekelompok neuron akibat perubahan pada membran sel neuron. Perubahan pada kelompok neuron tersebut menyebabkan hipereksitabilitas. Selanjutnya pathway-nya bisa dilihat di PPT. Kemudian manifestasi klinik. Manifestasi klinik dapat berupa kejang-kejang, gangguan kesadaran atau gangguan penginderaan, kelainan gambaran EEG, bagian tubuh yang kejang tergantung lokasi dan sifat fokus epileptogen. Dapat mengalami aura. Aura yaitu suatu sensasi tanda sebelum kejang epilepsi. Nafas terlihat sesak dan jantung berdebar, raut muka pucat dan badannya berlumuran keringat. Satu jari atau tangan bergetar, mulut tersentak dengan gejala sensorik khusus atau somatosensorik. Biasanya individu terdiam, tidak bergerak atau bergerak secara otomatik, dan terkadang individu juga tidak ingat kejadian tersebut setelah episode epileptikus tersebut lewat. Di saat serangan, penyandang epilepsi terkadang juga tidak dapat berbicara secara tiba-tiba. Kemudian kedua lengan dan tangannya kejang, serta dapat pula tungkainya menendang-nendang. Lalu gigi geliginya terkancing, hitam bola matanya berputar-putar. Terkadang keluar busa dari liang mulut dan diikuti dengan buang air kecil. Lanjut ke klasifikasi kejang. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan penyebabnya dan yang kedua berdasarkan letak fokus epilepsi atau tipe bangkitan. Berdasarkan penyebabnya, epilepsi idiopatik atau epilepsi primer, yakni epilepsi ini tidak diketahui penyebabnya. Sebaliknya, epilepsi simptomatik atau epilepsi sekunder, yakni epilepsi yang diketahui penyebabnya.
Pada epilepsi sekunder atau epilepsi simptomatik ini disebabkan karena di bawah sejak lahir atau adanya jaringan parut sebagai akibat kerusakan otak pada waktu lahir atau pada masa perkembangan anak. Kemudian bisa juga penyebab lainnya yakni cedera kepala, termasuk cedera selama atau sebelum kelahiran. Lalu ada gangguan metabolisme dan nutrisi, misalnya hipoglikemi, fenilketonuria, dan defisiensi vitamin B6. Yang kedua, berdasarkan letak fokus epilepsi atau tipe bangkitan. Ini ada epilepsi parsial. Epilepsi parsial ini dibagi menjadi tiga, yakni epilepsi parsial sederhana. Epilepsi parsial sederhana yakni epilepsi dengan kesadaran tetap normal. Kemudian untuk epilepsi parsial kompleks yakni kejang disertai gangguan kesadaran. Untuk epilepsi parsial yang berkembang menjadi bangkitan umum, tonik-klonik, atau klonik, yakni gabungan antara epilepsi parsial sederhana dan epilepsi parsial kompleks. Selanjutnya, epilepsi umum atau petit mal atau lena absensi, grand mal. Epilepsi ini biasanya ditandai dengan timbulnya keadaan tidak sadar atau penurunan kesadaran selama 3-30 detik, di mana selama waktu serangan ini penderita merasakan beberapa kontraksi otot seperti sentakan, biasanya di daerah kepala, terutama pengedipan mata. Selanjutnya, epilepsi tak tergolongkan. Termasuk golongan ini ialah bangkitan pada bayi, berupa gerakan bola mata yang ritmik, mengunyah, gerakan seperti berenang, menggigil, atau pernapasan yang mendadak berhenti sederhana. Kemudian pemeriksaan diagnostik. Yang pertama, fungsi lumbar. Fungsi lumbar yakni pemeriksaan cairan cerebrospinal, cairan yang ada di otak dan kanal tulang belakang untuk meneliti kecurigaan meningitis. Pemeriksaan ini dilakukan setelah kejang demam pertama pada bayi. Kemudian yang kedua, EEG, elektroencephalogram. Pemeriksaan gelombang otak untuk meneliti ketidaknormalan gelombang. Yang ketiga, pemeriksaan laboratorium meliputi pemeriksaan darah, tepi rutin, kadar gula darah, dan elektrolit sesuai indikasi, pemeriksaan cairan cerebrospinal. Kemudian yang keempat, neuroimaging meliputi CT scan dan MRI kepala. Yang kelima, pemeriksaan jasmani meliputi pemeriksaan pediatrik dan neurologis dan bisa dikonsulkan ke bagian mata, THT, hematologi, endokrinologi, dan pemeriksaan jasmani lain seperti pemeriksaan tanda-tanda vital, jantung, paru, perut, hati, limfa, dan anggota gerak lainnya. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahan, program screening untuk mengidentifikasi anak gangguan kejang pada usia dini, dan program pencegahan kejang dilakukan dengan penggunaan obat-obat antikonvulsan secara bijaksana dan memodifikasi gaya hidup merupakan bagian dari rencana pencegahan ini. Pengobatan. Yang kedua, pengobatan. Pengobatan epilepsi adalah pengobatan jangka panjang. Penderita akan diberikan obat antikonvulsan untuk mengatasi kejang sesuai dengan jenis serangan. Komplikasi. Yang pertama, kerusakan otak akibat hipeksia dan retardasi mental dapat timbul akibat kejang yang berulang. Kemudian dapat timbul depresi dan keadaan cemas. Pengkajian, observasi dan pengkajian selama dan setelah kejang akan membantu dalam mengidentifikasi tipe kejang dan penata laksanaannya, yakni selama serangan, sesudah serangan, riwayat sebelum serangan, riwayat penyakit, riwayat kesehatan, riwayat kejang, riwayat penggunaan obat, pemeriksaan fisik, psikososial, dan pengetahuan pasien dan keluarga.
Diagnosis keperawatan. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sumbatan lidah, endotrakea, peningkatan sekresi saliva, kerusakan neuromuskuler. Yang kedua, termogulasi tidak efektif, hipertermi berhubungan dengan peningkatan metabolik, proses infeksi. Yang ketiga, resiko terhadap cedera berhubungan dengan perubahan kesadaran, kerusakan kognitif selama kejang atau kerusakan mekanisme perlindungan diri dan aktivitas kejang yang terkontrol atau gangguan keseimbangan. Diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sumbatan lidah, endotrakea, peningkatan sekresi saliva, kerusakan neuromuskuler. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali 24 jam, diharapkan kemampuan membersihkan sekret dan mempertahankan jalan nafas tetap paten. Dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, mekonium pada neonatus menurun. Intervensi atau rencana hasil latihan batuk efektif, observasi, identifikasi kemampuan batuk monitor, adanya retensi sputum, monitor tanda dan gejala infeksi saluran nafas, monitor input dan output cairan. Kemudian untuk terapeutiknya itu atur posisi semi flower atau flower, pasang perlak dan bengkok di pangkuan, buang sekret pada tempat sputum. Edukasi pasien, jelaskan tujuan dan prosedur batuk efektif, anjurkan tarik nafas dalam melakukan batuk melalui hidung selama 4 detik, ditahan selama 2 detik, kemudian keluarkan dari mulut dengan bibir mencucu atau dibulatkan selama 8 detik. Anjurkan mengulangi tarik nafas dalam hingga 3 kali. Anjurkan batuk dengan kuat langsung setelah tarik nafas dalam yang ketiga. Kemudian dapat juga memberikan kolaborasi pemberian mukolitik atau ekspektoran jika perlu. Yang kedua, diagnosa keperawatan hipertermia, proses penyakit, tujuan dan kriteria hasil, yakni setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali 24 jam, diharapkan kemampuan untuk mengatur suhu tubuh pada rentang normal dengan kriteria hasil menggigil menurun, kulit merah menurun, kejang menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik. Untuk intervensi atau rencana hasil manajemen hipertermi, tindakan yakni observasi, identifikasi penyebab hipertermi, misalnya dehidrasi, terpapar lingkungan panas, penggunaan inkubasi. Kemudian kita monitor suhu tubuh, monitor kadar elektrolit, monitor keluaran urin, monitor komplikasi akibat hipertermia. Kemudian terapeutiknya, sediakan lingkungan yang dingin, lontarkan atau lepaskan pakaian, basahi dan kipas permukaan tubuh. Berikan cairan oral, ganti linen setiap hari atau lebih sering jika menggunakan hiperhidrosis. Lakukan pendinginan eksternal. Kemudian untuk kolaborasi, berikan cairan dan elektrolit intravena jika perlu. Yang ketiga, diagnosis keperawatan, resiko cedera berhubungan dengan kejang. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan pemeriksaan 2 kali 24 jam, diharapkan cedera atau keparahan dapat dilaporkan atau diamati dengan kriteria hasil. Toleransi aktivitas meningkat, nafsu makan meningkat, toleransi makan meningkat, kejadian cedera menurun, luka atau lecet menurun, ketegangan otot menurun, gangguan mobilisasi menurun. Intervensi atau rencana hasil, yakni manajemen keselamatan lingkungan, observasi, identifikasi kebutuhan keselamatan, kemudian monitor status perubahan keselamatan lingkungan. Untuk terapeutiknya itu hilangkan bahaya keselamatan lingkungan, misalnya fisik, biologis, dan kimiawi. Nah, lalu modifikasi lingkungan untuk bahaya dan resiko. Sediakan alat bantu keamanan lingkungan, misalnya commode care dan pegangan tangan. Kemudian gunakan perangkat pelindung, misalnya pengekangan fisik, rel samping hingga terkunci atau pagar.
pagar di tempat bed. Kemudian hubungi pihak berwenang sesuai masalah utama komunitas, misalnya puskesmas, polisi, atau damkar. Lakukan program screening lingkungan bahaya, misalnya timbal. Untuk edukasi, ajarkan individu, keluarga, dan kelompok resiko tinggi bahaya lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.